Faizi, Maaf lahir batin, ketemu lagi, minal aidin. Ya walaupun kita banyak celah-celahan. Ya, banyak banter, kita dibilang anti ini, anti itu, enggak. Kita semua tetap sayang sama kalian semua kok. Berusaha tetap menjadi media yang netral. Alam gak netral, medianya netral, lu nya hostnya gak netral. Ya kita minta maaf dulu aja ya, walaupun ntar sih kita nyela-nyela lagi. Iya, masih maaf lahir batin dulu, besok kita udah bisa nyela-nyela lagi, tapi tetap nyela-nyelanya yang elegan, jangan yang terlalu kampungan lah. Iya tapi kita tetap kok mau ngucapin selamat untuk Chelsea ya. Iya. Juara kan, juara 2 tapi. Juara 2. Kalah dari Leicester. Ibaratnya kalau zaman lomba lu juara harapan. Ya itu ya. Coba itu di akun Instagramnya Jebret Media, kenapa dibilang kita tuh anti Chelsea? Enggak. Enggak Ya karena hostnya sih emang gak netral. kagak, nanti ada panditnya yang gak netral juga. Tapi ya mau gimana kalau Chelsea juara, pasti kita bilang selamat Chelsea, kongres Ya. Chelsea. Ini kan dia nggak juara, ya belum kita puji-puji. Nanti kalau juara baru kita angkat-angkat lagi. Ntar pandit yang ini netral nggak? Nggak netral. Yang Tapi bajunya sih netral ya, putih. Wah, dia nggak kelihatan di sini, ntar putih banget nih, lampunya terang banget kan soalnya. Iya. Tapi pastinya gue mau ngucapin juga buat Chelsea, semoga jangan kecewa dulu karena masih ada Liga Champions. Semoga nanti bisa menang di Liga Champions ya. Oh iya. Ya kalau misalkan nggak menang, ya tau lah. Tahu akibatnya apa kalau nggak menang. Tapi kalau misalkan menang, ya kalian boleh rame di sini. Biasanya kan kalau Chelsea tuh lagi rame, kalau lagi menang-menangin ya. Iya. Tapi kalau lagi kalah hilang sesaat. Hilang, iya. Tapi nanti kita lihat kalau dia menang di Liga Champions tuh bakal pasti klimaks banget keluarnya. Tapi ngomong klimaks banget keluar. Klimaks, gitu. Tapi Maksimal. yang ngomongin yang menang banyak weekend kemarin juga banyak yang menang Panji. Iya. Siapa aja tuh yang menang? Ada yang pastinya menang tapi menangis. Barcelona. Ya kalau ngomongin menang tuh pasti ada Leicester kan yang kemarin menang dalam sejarahnya pertama kali merebut Piala FA. Terus juga ada Dortmund yang menang di FA Pokal, tapi kalau ini nggak pertama kali, udah lumayan Coba sering. ada fotonya. Ini di FA Pokal si Sancho main keren banget, sama Haaland di laga ini. Upamecano di body langsung kepleset jatuh. Nah terus juga kalau ini dari Dortmund dan juga Leicester di Liga Portugal. Ini Leicester ya. Leicester nih juara kece banget, dia meluk anaknya, ownernya si Leicester juga. Ini membuat banyak orang iri karena ini benar-benar kayak apa ya, impian buat para fans-fans klub bola lah. Owner yang memang benar-benar mencintai klubnya dari hati, bukan cuma Jadi bisnis. membuahkan hasil gitu Betul, ya. dan juga merintis Nggak dari bawah gitu ya. sia-sia. Dan juga ada dari Liga Portugal, ada Sporting Lisbon nih, mantan klubnya Ronaldo, Luis Figo, Luis Nani, Bruno Fernandes. Setelah 19 tahun akhirnya bisa juara lagi dengan mayoritas banyak pemain muda. Nomor 3 atau nomor 4 di klubnya, di liganya dengan average rataan termuda. Dan akhirnya juga di Turki, nih selain Portugal ada Sporting, di Turki ada Come to Besiktas. Besiktas ini juga kece Nes, karena dia juaranya benar-benar last minute dan juga cuman unggul selisih gol. Bukan unggul poin banyak atau unggul apa, tapi unggul selisih Berarti gol. ini banget ya, ketat banget ya. Tipis banget, selisih golnya tipis banget. Oke. Nah, itu Tapi selamat. kita juga punya ini, kenapa ya kalau kita lagi nggak siaran tuh kayaknya banyak berita gitu ya? Banyak. Banyak juga yang mecahin rekor, Panji. Betul, rekor Salah apa satunya tuh? ada Lewandowski juga yang Ya, mecahin rekor. Lewandowski Terus itu ada juga, dia pecahin rekor ini Mas. Tahu nggak nama pemainnya siapa? Apa? Gerd Muller. Oh, Dia kayak suka sakit sakit perut. gitu. Nah, Kayak itu. sakit mah ya. Suka sakit. Jadi karena Gerd Muller itu karena suka bikin lawan-lawannya suka sakit perut karena dia ngegolin mulu. Suka sakit mah Enggak, ya. itu bohongan. Namanya emang Gerd Muller, pemain Jerman. Dulu julukannya Der Bomber, emang tajam banget buat timnas Jerman Jerman zaman dulu, dan juga pastinya ini Tapi Lewandowski ngomongin akhirnya. mecahin rekor, Gary juga mecahin rekor 2 hari berturut-turut ulang tahun party, gila. Mana di sini belum kebagian ini Gary. Aduh, Gary. Ada lagi juga Alisson Becker. Alisson Becker. Iya, gila dia dari penjaga gawang malah ngegolin ya. Kece itu ya tadi malam ya, itu menjadi momen-momen yang cukup dramatis. Oh ya, momen-momen yang dramatis tadi malam ada Alisson Becker yang mungkin menyambung atau menyelamatkan nasibnya Liverpool atau menjaga peluang Liverpool untuk tetap lolos ke Liga Champions musim depan. Iya. Tapi memang jarang ya Ji ya, bisa kayak gitu ya. Nah, apa itu? Maksudnya menjaga gawang ngegolin jauh. Oh jarang, karena kalau di Premier League itu setahu gua baru ada 5 kiper sebelumnya atau dia kiper orang ke-6. Tapi menurut gua, seingat gua baru Alisson Becker ini yang bisa nyetak gol kemenangan, penentu kemenangan dan juga last minute. Ini setahu gue cuman Alisson Becker. Kalau yang lain tuh Michael, Brad Friedel, Robinson, Tim Howard tuh setahu gue dalam posisi
antara udah menang besar atau memang dalam posisi seri Gila, atau ini kalah. pahlawan sejati. Ya, dia benar-benar pahlawan. Ini golnya benar-benar penentu. Ini gue ingat kalau tahun 2009 itu ada Sinan Bolat itu juga, tapi dia nggak penentu kemenangan, tapi menyelamatkan timnya dari kekalahan. Golnya juga di injury time, last minute banget golnya. Gitu, kece banget ya Alisson Becker. Selamat Alisson Becker, musim ini dikritik tapi kamu musim ini juga bisa menyelamatkan timmu kalau nanti lolos ke Liga Champions ya. Karena bersaing sama Leicester dan juga Chelsea yang bakal nanti kita bahas sama Udah gak pandit-pandit. usah ngomongin Liga Champions deh, karena klub gue gak tahu nih. AC Milan punya peluang buat nutup pintu biar Juventus nggak lolos ke Liga Champions. Dia malah main seri sama tim sayur. Aduh. Mainnya udah gitu gue lihat banyak fansnya yang bilang ini adalah mafia lah. Terus tim lawan katanya disuruh main ngotot sama tim liga. Kurang ajar ya Panji ya. Gila nih gue bilang. Emang Milannya aja kurang mampu ngegolin lawan itu kemarin. Aduh, lawan tim baru kecil. maaf-maafan, udah mulai lagi si Panji. Lebih semangat dong. Ayo dong sama-sama gusur Juventus gitu loh. Emang ya Panji tuh emang cocokan jadi pandit daripada jadi host ya. So Aduh. pinter tau nggak? Tapi dia ya si Panji ini emang paling pinter di antara host-host lain ya kan. Tapi dia kalau sama Bang Bes dia ini juga. Apa? Kalau Bang Bes itu kan persiapan banget. Kayaknya tuh lu kurang persiapan nih. Dia bawa catatan kemana-mana bawa papan jalan. Kayaknya bikin yang lain tuh malu gitu nggak persiapan. Sorry, kalau gua itu ngikutin kakek gua freestyle. Tau lah kakek gua siapa itu. Kakek gue. Coach Justin maksudnya ya. Justin. Karena orangnya freestyle. Kagak lah, gua pakai persiapan masih. Oke, kita langsung akan aja manggil kita dua pandit hari ini. Tapi sebelumnya kita mau nunjukin nih ucapan. Iya, parah banget ucapan dari GeForce belum ada Nesa. Iya, Panji. Kita nggak akan ada di sini kalau nggak ada GeForce Nes. Nah kalau kendaraan kalian prima selama liburan panjang kemarin ya, itu pasti karena aki kalian GeForce deh. Coba kalian cek di mobil kalian ya. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Punya Indonesia. Jangan lupa di follow Instagramnya GeForce di GeForce_id dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya di GeForce Santini. Kalau kalian mau beli aki buat mobil kalian atau helm atau ban produk-produknya GeForce langsung beli aja di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Wih, itu dia. Tanpa GeForce kita nggak akan ada di sini. Tanpa GeForce kita juga nggak dapat THR kemarin ya. Tapi paling tebel THR-nya Abrar. Bener. Kalau Gary nggak pakai tebel-tebelan, langsung transfer dengan nominal yang pastinya tinggi. Makanya partinya 2 hari 2 malam. Gila. Itu udah membuktikan, Iya. udah bebas itu langsung Orang dapat. mobilnya aja kan katanya di endorse kan. Aduh, luar biasa. Langsung lunas. Orang cicilan 3 tahun 4 tahun dia langsung lunas. Emang Gary mantap banget. Langsung Oke. aja kita diskusi sama dua pandit kita, tapi kita lihat dulu ada stand up bola raga. Ucapan lebaran. Oke, ucapan dulu. Jebret Tim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyaksikan kembali tayangan-tayangan yang ada di Jebret Media TV. Dan kita mulai lagi dari nol. Jebret. Halo Jebret Tim, gue ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa ini memberikan makna yang positif untuk kalian semua. Oke, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Jebret Tim. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, salam dari Dias Danar. Nanti akan siaran lagi di DPI, jadi tunggu saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jebret Tim. Hidup Jebret Media. Halo, saya Bang Bes ingin mengucapkan buat teman-teman di Jebret Media Team selamat Hari Lebaran ya. Ini adalah bulan yang untuk memaafkan. Oleh karena itu, buat kamu yang supporter yang timnya mainnya jelek musim ini, maafkan pemainnya, maafkan pelatihnya ya. Masih ada musim depan. Di DPI, lihat marah-marahnya Coach Justin. Sundulan Alisson semalam penuh ketenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran, hari penuh kemenangan. Halo Jebret Tim, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Buat Jebret Tim, Intan mengucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hai Jebret Tim, gue Alviro Raffi mau ngucapin selamat Hari Raya Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Buat rekan-rekan di Jebret Tim dan semua sahabat setia pemirsa semua program di Jebret TV Media,
Depdagri, DPI, dan program-program yang lain. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua kembali menjadi manusia yang bersih dan dipertemukan kembali di Ramadan dan Idul Fitri pada tahun depan. Terima kasih. Minal aidin buat Jebret Tim yang sering ngatain gue, Oskardus. Semoga dibukakan pintu jalan untuk tobatnya. Selamat lebaran. Halo Jebret Tim, apa kabar? Bagaimana lebarannya kemarin? Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Ya, tak lupa mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau selama siaran kemarin ada salah kata atau salah perbuatan. Mohon dimaafin ya. Sekali lagi terima kasih lo Jebret Tim. Oh ya, mohon doanya juga. Semoga Milan lolos UCL ya. Amin. Makasih Jebret Tim. Ngaturaken Sugeng Riyadi kagem sederek Jebret Tim. Kupat opor santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Gila, itu terakhir Limbat, nggak makan dulu Limbat. Hafiz, Gila. baca grup nggak kemarin? Pas begitu Leicester menang, Chelsea kalah, langsung nyaut nih, anti Chelsea. Yes, katanya Leicester menang gitu. Emang nih hostnya anti Chelsea nih. Waduh. Baru juga minal aidin wal faizin. Leicester juara langsung kan, wow, langsung. Bohong, Hanif itu. Gua di grup nggak ngomong sama sekali. Ada Hanif dan juga Papi Ropan. Pastinya kita mau ngucapin juga tadi udah dari para talent lainnya udah pada ngomongin minal aidin semua, mungkin dari Hanif dan juga Papi Ropan. Minal aidin buat Chelsea. Ini anti Chelsea nih. Mohon maaf lahir batin buat semua. Chelsea, maafin Panji. Iya. Betul, gue sengaja pakai baju biru biar dukung Leicester. Biar dukung Leicester. Waduh. Tapi kemarin gue baru ini juga debat sama bukan debat sih, kayak adu argumen sama adminnya Leicester. Jadi kan gue bilang Leicester, admin Indonesianya respect Leicester. Dia malah bilang respect Bang Panji, tapi kok kemarin MU nggak sekalian bantai Liverpool? Lah anjir, gue bilang lo udah dikasih tim lapis kedua lawan MU masih minta. Gitu ya. Mentalnya mental ngemis Pak jadinya. Jadi ya itulah Leicester ya, mungkin mental fans Indonesianya baru segitu, tapi ya mungkin mental fans yang di Inggrisnya mungkin nggak kayak yang di Indonesia. Karena gue lihat followersnya baru 3.000 apa 2.000 gitu di Twitternya. Jadi nggak terlalu worries lah. Tapi kalau buat di YouTube mulai ada yang mencoba Davide at Impera kita Ji. Gimana? Gue kan ngepost konten, makanya gue belum ngepost konten nih lagi nih. Ada yang komen di YouTube gue bilang ini pandit yang anti Chelsea banget. Masa? Iya, gue dibilang anti Chelsea. Gue taunya dari keterangan Bang Panji. Wah, gue bilang. Jadi Panji di bawah, Panji di bawah dong. Panji di bawah. Tapi emang bener itu. Nggak. Kita nggak usah ngomongin Inggris dan lain-lain dulu. Kita ngomongin yang dari Serie A dulu lah, pembuka. Karena banyak banget drama-drama tadi malam, termasuk Serie A. Ini bisa dibilang Juventus udah melewati masa kritisnya belum sini. Kemarin menang lawan Inter. Napoli menang 2-0. Bukan, tapi kan penentuan akhirnya Milan akan ketemu Atlanta yang akan ribet buat Milan. Masalahnya Atalanta udah dipastikan lolos Atlanta iya. Tapi lo melihat dia akan ngasih gitu ke Milan nantinya. Bukan karena dia masalah ngasih, tapi dalam fokusnya artian di giornata terakhir dia nggak ada beban, ya, nggak ada beban untuk harus mencari kemenangan. Atalanta. Apalagi dia ada Copa juga kan final ya. Jadi maksudnya ada kemungkinan dia karena masih main di final Copa, ada kemungkinan untuk merotasi dan nggak akan sengotot itu untuk mencari kemenangan gitu. Jadi kalau tadi malam Napoli nggak menang 2-0, menurut gue ini akan berbeda gitu. Ya seri lah minimal ini. Kalau gue sih ngeliatnya nih Juve tersingkir nih. Gitu ya. Ini kalau melihat ini kan Milan sebenarnya punya semua peluang, bahkan lawan timnya juga udah mendukung dia banget, tapi masa menang aja nggak bisa lawan tim yang bukan tim ya selevel gitu. Itu Ji yang saya bentar. Sebelum Papi Ropan kasih analisa, apa Papi Ropan merasa ada kejanggalan dengan Milan kemarin? Ya Milan kemarin terus Milan imbang sama Cagliari tinggal enggak lah. Terus sama hasilnya Inter Juve yang ada penalti aneh itu. Saya juga agak ini ya, karena Inter itu walaupun sudah juara, Inter kan fight kemarin. Inter fight. Sebelum ada penalti kemarin itu fight. Inter mau 2-2 untuk memberikan jalan mungkin bagi Milan. Tetapi kalau Milan bermain draw dengan Cagliari, ini saya nggak habis pikir. Bermain di Cagliari mereka main 10 orang. Mereka menang. Mereka menang dengan Ibra bikin 2 gol waktu itu main di Cagliari. Tapi kemarin padahal mereka sebelum pertandingan ini kan 3 pertandingan sebelumnya itu clean sheet. Pukul Juve 3-0, pukul Torino 7, pukul Benevento 2.
Tapi kemudian bisa imbang. Kalau mereka menang aman kemarin. Ya, ini kan kalau mereka menang aman kemarin. Tipikal Milan, kesandungnya lawan klub-klub kayak begini. Itu dia. Apa gunanya dia menang 7-0 lawan kemarin Torino ya? Tiba-tiba sekarang lawan ini kagak bisa menang gitu kan. Tapi kalau kalau mereka menang kan aman sudah. Tapi kalau Papi ngeliat kemarin Inter main begitu ngotot, artinya kan sebenarnya dia nggak ngasih kan untuk nggak ngasih dong. Tapi penaltinya janggal nggak sih itu yang terakhir Cuadrado? Semua janggal. Semua. Cuadrado juga bingung juga. Penalti di laga itu janggal. Cieli ini marah-marah dikit-dikit minta penalti, oke dikasih. Terus yang kedua Inter dapat penalti. Ya, yang itu menurut gua tuh pelanggaran Chiellini harusnya. Iya, karena itu dia nabrak kan. Tiba-tiba dikasih penalti. Nah. Sebaliknya juga yang buat Juve juga janggal. Jadi banyak banget yang janggal gitu loh buat gua. Yang nggak janggal cuma satu di laga itu. Kartu merah Bentancur. Udah pensiun aja lah kau, Bentancur. Nggak ada gunanya jadi pemain Juventus. Kartu merah. Iya, orang lagi kayak begitu. Ngejar Liga kartu merah lagi. Kalau Juve lawan siapa terakhir ya, Nev? Ya Bologna. Lawan Bologna. Tapi secara menang dia lawan Bologna lah. Ya, secara teknis secara kertas mungkin bisa menang. Tapi menurut gua dari semua pacuan yang terjadi, even Napoli kan terakhirnya ketemu Verona. Karena agak berat loh menurut gua. Iya, enggak, technically masih bisa di atas kertas iya. Yang akan dilewati oleh Napoli kalau Napoli mainnya secara normal gitu ya. Tapi kalau kita lihat pacuan ini, Juventus paling tidak diunggulkan kan dari sisi head to head, dia relatif cuma menang dari Napoli. Kalah dari Milan head to headnya, kalah dari Atalanta kalah dia. Iya, jadi nggak bisa dalam artian ini ya dia berada dalam posisi yang paling tidak diuntungkan ketika nanti poinnya sama. Kecuali Milan menang. Tapi gue rasa kalau lo ngomongin Atlanta nggak akan ngotot juga menurut gue nggak juga sih, karena kalau dia kegeser dari peringkat 2 kan artinya dia harus melanjalani playoff juga kan, artinya Liga Champions nggak otomatis penyisian gitu kan, lolos ya, nggak otomatis lolos kan artinya. Paham, gua nggak bilang dia akan ngasih tapi secara psikologis sudah nggak ada tekanan ketika lu harus maju ya? Di pekan terakhir menghadapi klub besar, ini adalah big match dan prioritasnya harus menang. Sama lu udah safe. Yang peringkat 3 apa tuh? Beda banget gitu. Ketika let's say kita bilang ketika Manchester City kemarin udah dipastikan jadi juara melawan Newcastle, lu lihat beda kan? Bahkan dia nurunin Scott Carson di situ. Kemudian nurunin pemain-pemain lapis kedua. Nah, ini kita lihat Atalanta bakal main di final Coppa Italia. Lawan Juve. Kalau nggak pinter-pinter, Atalanta ini nggak punya kedalaman skuad yang baik. Betul. Kalau cedera salah satu, Dufan Zapata patah kakinya lawan Milan. Ayo gimana lu? Kelar sih. Oh ya tadi gua ralat. Oh ya kalau yang aturan baru sekarang udah nggak ada itu ya, nggak ada kualifikasi lagi ya peringkat 3-4-nya. Langsung potnya 1 2 3 4 itu langsung ke Liga Champions penyisian ya. Oke, kita pindah dari Italia, nggak usah lama-lama karena masih ada satu laga yang akan nanti menentukan tiga Champions dari Serie A. Kita pindah ke Inggris dulu. Ini ada Liverpool yang ketinggalan lebih dulu, akhirnya imbang last minute. Ada Alisson Becker yang bisa nyetak gol. Kalau ngomong kiper ini bisa cetak gol, ini kemarin kalau lihat dari golnya dulu ya, ini gol bukan gol untuk untungan, emang kelihatan dia punya skill. Saya berbicara dengan Hanif tadi, ini bukan gol, memang luar, kalau bisa ada gol bagus. Nalurinya bagus banget. Cara lompatnya dia kayak sudah kayak Oliver Giroud, bisa dan mengarahkan bola ke pojok. Ngarahin bolanya lehernya. Coba lihat tuh gayanya tuh. Udah kayak pemain depan. Benar-benar. Dan kalaupun di sana yang kiper juga Alisson Becker juga yang kiper, nggak akan dapat juga Alisson Becker. Yang tanduk Alisson Becker, kipernya juga Alisson Becker nggak bisa. Bahkan Szczesny aja di situ nggak dapat. Szczesny bos. Ya Allah. Szczesny mah nggak masuk. Ederson Moraes Ederson itu kan gua bercanda. Ederson Moraes. Itu gol yang jauh tuh ke pojok susah loh. Susah. Gini, gua kan salah satu orang yang merasa Alisson ini terlalu digembar-gemborkan, gitu kan. Menurut gue, pandangan gue gitu, karena benchmarking gue adalah Ederson. Gitu kan. Kalau dua kiper di level dan dari negara yang sama bermain di dua klub yang sama-sama klub besar, gitu kan, benchmarking gue itu. Nah, kalau kita lihat dia tidak secara overall keseluruhan musim ini, dia bukan kiper terbaik di Premier League musim ini. Dia musim ini jelek banget, gitu. Beberapa kali, bahkan minggu kemarin pun dia masih salah passing. Untung nggak jadi blunder. Ada beberapa blunder ya. Tapi, nih gue ngomong ya, big player produce big moment. Dan ini yang dilihatkan oleh Alisson. Alisson sering begitu. Iya, di momen ketika orang sangat membutuhkan sosok pemimpin dan bisa merubah situasi, dia datang ke sana dan melakukannya. Ini adalah contoh nyata pemain berkualitas, pemain level dunia. Ketika benar-benar tim membutuhkannya, lu merubah situasi untuk itu. Dan ini kan berani banget Papi maju ke dalam. Kalau kita komparasi, misal
kiper dengan produktivitas tertinggi sepanjang sejarah, let's say Rodrigo Cerny, dilakukan dengan set piece, Iya, banyak kan set tendangan piece. bebas Penalti atau juga. penalti. Kalau ini kan open play, Ya. open play yang benar-benar dilakukan dengan kesadaran penuh dan memang bolanya benar-benar diarahkan ke Alisson dan berhasil mencetak gol. Jadi menurut gue di sini gue harus angkat topi terhadap bagaimana seorang Alisson ini mengangkat moral Liverpool yang betul-betul lagi turun untuk bisa, kalau misalnya nanti lolos ke Liga Champions, Liverpool berutang sama Alisson menurut gua. Nah, itu dia. Kalau saya lihat juga kemarin itu dia mengambil momen ini dengan pas karena tidak ada pilihan lagi. Ji. Kalau imbang kemarin kan habis Liverpool. Iya. Untuk bersaing masuk di Liga Champions. Iya. Ya, jadi dia maju itu ke depan itu dia sudah udah nggak ada pilihan untuk bisa bertahan untuk apa semua. Lu bisa dia melihat gol. Betul. Nothing tulus bisa ya. Nothing tulus. Dengan dua kacamata, Ji. Pertama, lo benar-benar memberikan kredit yang sangat tinggi terhadap Alisson karena dia adalah big player, produce big moment, atau lo bisa melihatnya dengan kacamata yang kedua. Kenapa harus Alisson yang mencetak gol? Kemana Roberto Firmino? Apakah dia pantas sematkan sebagai striker utama Liverpool yang lu 14 pertandingan tidak mencetak gol? Apakah lu yakin? Lawan MU tapi golin 2 loh lumayan. Ya, tapi tetap aja. Lu striker utama Liverpool yang memimpin lini tengah, lu nggak bisa bikin big moment untuk Liverpool bisa merubah musimnya, untuk bisa menyelamatkan klub ini. Lu harus bergantung sama kiper. Dan konsentrasi pemain-pemain belakang juga saya pikir dari WBA itu tidak terfokus pada Alisson kemarin kan. Dia dibiarkan, jadi mereka agak sedikit anggap enteng dengan kehadiran Alisson kan. Mungkin mereka bisa melihat Phillips ada di sana, Gini Wijnaldum, mungkin Firmino, Salah, Mane, sehingga pemain ini terlepas dari kontrol mereka. Ketika bola itu datang dengan pas dari Trent yang memberikan sepak pojok, dan dia memang timingnya pas. Kalau timing nggak pas susah untuk bisa menyulur bola ke tiang yang surut gitu. Dan gue harus bilang bahwasanya Liverpool beruntung di laga ini. Gue nggak melihat harusnya gol kedua West Bromwich itu dianulir. Karena pergerakan pemain yang mencetak gol itu coming from behind. Dia tidak dalam posisi offside, dan pemain yang berada di depan, pemain WBA yang berada di depan yang dibilang katanya itu mengganggu Fabinho. Itu tidak melakukan pergerakan untuk membantu mencetak gol. Kalau itu masuk selesai. Jadi kalau itu masuk selesai, karena WBA akan unggul, iya, 2-1. Secara psikologis akan berbeda. Secara situasi akan lain. Oke, tapi akhirnya gol Alisson membuat akhirnya susunan yang tadinya tadinya mungkin udah sedikit terprediksi makin nggak jelas lagi dengan sekarang masih ada Chelsea, Leicester, Liverpool. Mungkin kalau mau masukin Tottenham sama West Ham, menurut gua agak jauh. Tapi menurut gua tiga tim yang paling berpeluang adalah tiga tim ini ya, Leicester, Chelsea dan juga Liverpool. Kalau kalian melihat Liverpool, Leicester, sama Chelsea menang next week, itu udah selesai. Yang dua di bawahnya. Tapi benar-benar ketiga ini tuh masih bisa saling nyalip. Betul. Terutama kalau kita lihat remaining fixtures, yang paling tidak diuntungkan di sini kan Leicester. Harus ketemu Chelsea, Tottenham. Kemudian ketemu Spurs. Gitu. Jadi ini berat banget gitu. Masih bisa disalip oleh either Liverpool atau Chelsea gitu. Sebaliknya yang paling diuntungkan secara jadwal itu adalah Liverpool yang hanya melawan Burnley dan kemudian Crystal Palace gitu. Tapi bukan yang dibilang walk in the park juga buat Liverpool. Tricky match juga ini. Tapi Chelsea juga bahaya nih kalau bisa melihat kan, karena mereka kan nggak boleh imbang atau kalah di sini. Mereka harus bisa menang karena pertandingan berikut mereka ke Villa Park menghadapi Aston Villa. Ini juga tidak mudah menghadapi Aston Villa. Jadi bahaya juga, bukan tidak mungkin mereka keluar dari 4 besar kalau sampai mereka kalah. Bagi Leicester imbang udah bagus nih. Leicester imbang bagus. Tenang bagi Leicester kalau imbang. Iya, dan ini sangat ironis melihat betapa hegemoni fans Chelsea yang menggebu-gebu 2 minggu ke belakang. Reality checknya di sini bahwasannya mereka masih bisa, ada kemungkinan tidak lolos ke Liga Champions yang depan. Betul. Finalis loh ini. Finalis. Gitu. Nah ini kalau kita ngelihat kemarin, sebelum kita beralih ke FA Cup-nya, kita lihat Leicester dulu. Nih Leicester kemarin udah juara Piala FA, terus juga sekarang masih mengejar Liga Champions. Kalau melihat prioritasnya sekarang, dia bakal mati-matian nggak sih ngejar ini? Mati-matian. Setelah kemarin mereka juara di FA, apakah mereka akan segitu ngotot dia juga? Dia nggak mungkin dong juara Piala FA kemudian hadir di Liga Eropa kan? Tidak akan mungkin bagi dia. Sekarang ada posisi ketiga, dan walaupun Hanif bilang katakan tadi, dia akan menghadapi dengan 2 tim berat, ada Chelsea dan Spurs. Dia akan habis-habisan dalam pertandingan ini karena krusialnya besok. Rabu besok tuh lawan Chelsea. Mereka menang aman. Imbang pun aman karena mereka terakhir lawan Spurs imbang aja cukup gitu. Ya, 2 imbang terakhir mereka udah aman. Nah, Chelsea yang sekarang yang panas dingin di Chelsea. Nah, kalau berkaca dari final kemarin, ini kan sebenarnya Chelsea bukannya nggak ada peluang juga, tapi efektivitas mereka emang kemarin menurut gua kurang banget. Kalau ngeliat kemarin berkaca dari FA Cup, Chelsea lawan Chelsea lawan Leicester, apa yang terjadi nih? Ya inilah Brendan Rodgers memberikan blueprint kepada mayoritas tim yang ada di Inggris bagaimana cara mengalahkan
atau meng-counter high pressingnya Chelsea dan bermain dengan counter yang jauh lebih efektif. Gitu. Bermain sangat-sangat decisive. Ini blueprint yang bisa diulang menurut gua di game week nanti. Pertandingan besok dan pasti Thomas Tuchel udah mempersiapkan apa yang harus dimodifikasi dan menurut gua yang harus dimodifikasi adalah Timo Werner melawan tim-tim seperti Leicester yang punya pertahanan cukup dalam, bisa bermain sangat alot dengan counter yang sangat decisive dengan kecepatan Vardy, Yuri Tielemans dan kemudian juga ada Maddison di situ. Ini sangat berbahaya dan space yang dibutuhkan oleh Werner untuk bisa dieksploitasi itu nggak akan banyak lo temukan ketika melawan tim seperti Leicester gitu. Jadi ini yang gue bingung. Salah satunya juga kan pacarnya Tammy Abraham itu nge-tweet atau bikin instastory mengkritik Tuchel bahwasanya top skor mereka nggak dipakai di Piala AFF bahkan nggak ada di bangku cadangan. Ini kan opsi dalam artian Tammy Abraham itu bisa bermain menyerang ruang ataupun memainkan bola-bola atas dia bisa gitu. Sebuah dimensi berbeda yang bisa ditawarkan ketimbang Timo Werner ketika menghadapi tim-tim dengan low block seperti ini. Itu yang menurut gua mungkin harus dicoba. Tapi kan ada Giroud nih, maksudnya Giroud sempat masuk juga dan kan. Either way, Giroud dicoba kemarin kan, dimainkan di babak kedua kan. Jangan hanya mengandalkan Timo Werner yang jelas-jelas lu tidak akan punya banyak momen untuk bisa mengeksploitasi ruang yang besar gitu melawan tim kayak Leicester. Saya pikir mungkin dicoba kayak Havertz yang dimainkan lebih dulu dengan Mason Mount sama Ziyech yang berada di belakang. Jangan Timo Werner yang dimainkan lebih awal, itu mungkin jauh akan lebih bagus untuk dalam pertandingan nanti. Nah kalau ngelihat prioritasnya sekarang, Chelsea ini kan paling berat gitu prioritasnya, dia terancam keluar dari Liga Champions, tapi kalau dia juga nggak fokus ke Liga Champions nanti, lawan final lawan City, dia juga bakal malunya setengah mati. Ini prioritasnya menurut kalian ngejar tiket Liga Champions atau menjadi juara yang otomatis akan menjadi dapat tiket juga gitu juara Liga Champions? Final kan masih jauh, Ji. Final masih 29 ya? Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri gitu. Sementara ini do or die buat Chelsea kalau di Liga Inggris. Dia minimal 1 kali menang doang sih ya butuhnya besok dan semakin cepat lo memastikan kelolosan lo ke Liga Champions, lebih tenang dia. Semakin ada kemungkinan untuk lo bisa menyimpan energi, mereserve untuk pemain-pemain tidak cedera. Karena ini pemain udah overwork banget. Pramusim yang pendek gitu. Jadi menurut gua nggak ada opsi buat Chelsea harus menang lawan Leicester. Itu pilihan paling bagus. Dia harus tidak boleh ingat dulu pertandingan lawan City. Ya. Dia harus fokus dalam pertandingan Rabu malam itu menghadapi Leicester dan di situ adalah hidup mati buat dia. Menang, harus menang. Kalau kalah habis sih. Karena menghadapi Aston Villa kan lebih sulit buat dia. Kalau berkaca dari case-nya ini kan menjadi pro dan kontra terkait gol yang dianulir dari offside Chilwell. Kita lihat ada nggak gambarnya? Gambar offside-nya ini kalau menurut kalian sah-sah aja nggak sih? Kalau menurut gue sih nggak fair. Buat gue ini nggak fair. Gimana? Ini yang gue sangat tidak sepakat dengan penggunaan VAR. Ini kan maksudnya kalau lu benar-benar bisa membuktikan itu by millimeters gitu kan, itu yang menghilangkan elemen manusiawi dalam sepak bola. Kalau dalam artian millimeters, menurut gue sih nggak perlu, Ji. Nggak perlu lah kayak begini. Ini dan ini tidak terjadi sekali 2 kali pada musim ini. Sering terjadi. Gitu. Kadang bahkan hanya karena gestur tubuh, gitu tangan. Jadi menurut gue ini sangat sangat merusak dan ini yang gue nggak setuju dari VAR. Salah satunya adalah peraturan offside-nya. Karena gue bilang ini sangat mendiskreditkan dan tidak menguntungkan Chelsea menurut gue pada gol yang dianulir ini. Ini buat gue sih nggak fair. Kalau gue jadi fans Chelsea sih gue sebel banget. Kalau Papi terlepas dari setuju apa nggak setuju dengan adanya VAR, melihat ini dengan rules yang ada ini terhitungnya offside nggak sih, Papi? Atau ini terlihat dari angle, tergantung dari angle-nya aja menurut Papi? Iya, kalau saya sih melihat bahwa ini 50-50 dan tidak offside kalau menurut saya ya. Kalau kita bisa melihat, kalau saya melihat di sini, cuma memang karena bilang gestur tubuh aja menentukan. Jangankan gestur tubuh, rambut jari, pun, lewat rambut pun sehelai itu bisa aja dianggap sama dia itu offside. Gitu. Padahal kalau udah lihat dari sini kan sebenarnya fair-fair aja dia bisa. Kemudian gol dari Tielemans, ya kan? Katanya ada handsball lagi dari dilutkan Ayosi Perez. Sebelum itu terjadi. Kalau ini ada nggak yang gambar handsballnya si Perez? Karena kalau itu kan, kalau itu kan sebenarnya dua sentuhan kan. Nggak langsung kena tangan, tapi deflect dari paha ke tangan. Memang itu sampai ke Tielemans. Secara rules emang itu udah dijelaskan dalam law of the game, emang itu nggak dibilang. Tidak perlu dicek di situ. Iya, tapi emang nggak di replay banyak sih yang benar-benar kelihatan
kaki dan paha dan juga tangannya Mungkin si dianggap Ayoze. mungkin jaraknya agak jauh juga 7-8 detik di situ ya. Dianggap nggak perlu untuk di ini sehingga gol timnas tetap disahkan. Tapi Pi, terlepas dari soal gol yang dianulir, ngelihat Chelsea kemarin emang layak menang apa menurut Papi emang ya nggak salahnya dia sendiri aja nggak efektif gitu? Betul. Kalau saya kemarin dia tidak layak untuk kalah karena kan dari segi aspek kalau kita bisa melihat kan dia unggul dari segi beberapa aspek. Cuma karena bagaimana permainan yang bagus aja dari Leicester, menunggu dengan baik dan serangan balik yang sangat bagus, lebih efektif mereka ya. Karena mungkin kita lihat kemarin Johnny Evans main nggak kemarin di belakang nggak? Main kan Johnny Evans enggak main Soyuncu ya sama Soyuncu yang main, West sama Morgan Fofana main. Oh iya Fofana. Iya, padahal mereka sudah kehilangan itu kan pemain sebenarnya yang berpengaruh, mestinya dimanfaatkan oleh Chelsea. Chelsea secara itu banyak peluang sebenarnya ke Chelsea untuk bisa membuat gol kemarin. Tapi memang mungkin Evans main digantiin sama itu. Di babak kedua dia cedera ya? Dia cedera di babak pertama diganti sama Albrighton. Nah, kalau kalian bisa memprediksi di akhir musim siapa yang akan lolos menurut kalian di Liga Champions Liga Champions musim depan? Kalau dua sudah pasti dua. Udah pasti MU lah. MU sama City kan. MU sama City. Saya melihat bahwa Leicester ini punya peluang besar untuk lolos ya. Karena dia pasti akan habis-habisan besok. Pertandingan pertama dia menang 2-0 lawan Chelsea loh. Dia menang 2-0 lawan Chelsea Januari yang lalu. Makanya. Jadi tapi pelatihnya beda. Iya, betul. Yang itu pelatihnya penjas kan. Betul, tapi setidaknya kan dalam 2 pertemuan terakhir pada tahun ini mereka tidak kebobolan lawan Chelsea dan selalu menang, nggak ada pertandingan imbang. Jadi dia akan habis-habisan. Liverpool saya pikir bahaya. Dengan diuntungkan 2 pertandingan lawan Burnley kemarin, lawan Burnley ini nanti besok dia pasti menang. Kemudian lawan Crystal Palace main di kandang. Pasti 6 poin dia akan buru di situ. Nah, tergantung Chelsea sekarang kalau bisa melihat sini mampu nggak Chelsea bisa paling tidak menang dalam pertandingan ini. Tadi kalau mau bilang ini City, Liverpool, Leicester udah aman. Leicester apa? Leicester, Liverpool. Berarti Chelsea cabut. Chelsea mungkin bisa ambil di final aja. Anti Chelsea. Bukan anti Chelsea. Temennya Hanif sama gue juga sekarang. Enggak, kita kan fair kan, bicara kan fair dari segi peluang. Ya sebenarnya kalaupun dia nggak dapat tiket di sini, dia kan masih ada tiket Liga Champions dari final. Berharap di final kan. Bisa prioritasnya bisa diatur. Ini gimana? Kalau kita ngomongin harapan, gedean harapan di sini daripada di final. Jadi di final kalah dong Chelsea di final. Tapi kan kemarin pertemuan pertama itu. Come on, Ji. Walaupun lapis kedua ya. Maksud gua lo lebih pinter lah dari itu. Iya, kalau saya juara di UCL lah. Dia juara UCL. Di sini boleh lolos. Sama kayak Coach Justin di City bakal. Jadi Chelsea juara di UCL bagus lah. Emang anti Chelsea Hanif bilang nggak boleh juara di UCL, harus City yang juara. Bagaimana? Lo lihat berarti sekarang siapa nih? Peringkat 3-4 nih. Pasti bela Chelsea nih biar aman dulu. Kalau gue sih yang pasti Man City, Man United. Ya itu pasti. Yang gue lihat di sini tuh justru Liverpool. Ya, sama dong. Karena dari sisi fixtures dia terbantu. Paling mudah ya. Gitu kan, paling mudah gitu. Dan ada kemungkinan saling bunuh yang lain kan. Iya, Chelsea Leicester ya. Sama Leicester bunuh kan. Dan kalau lihat secara hegemoni dan semangat spirit nih Liverpool lagi on top gitu kan, dan performance juga membaik gitu kalau gue lihat. Terlepas pemain kunci ada yang cedera kayak Henderson, Diogo Jota juga baru aja dikonfirmasi kan akan habis musim ya. Ya, tapi udah ada perbaikan lah buat gua gitu. Nah, yang terakhir ini yang gua sejujurnya masih nggak yakin. Sebenarnya feeling gua bilang itu adalah Chelsea gitu. Tapi kalau dilihat kalau menang Chelsea ini aman. Kalau menang Chelsea ini aman. Chelsea kayaknya bakal masuk gitu. Pasti masuk. Kan presedensnya adalah Leicester pernah berada di posisi ini musim lalu. Betul. Kemudian tiba-tiba merosot, turun, kalah. Dan kalah sama MU terakhir kan? Betul. Tapi masalahnya kalau sekarang Leicester ini punya motivasi karena juara FA. Iya. Kemudian kalau kita lihat pemain-pemain yang tadinya hilang di awal musim kayak Soyuncu, pemain kunci lah, James Maddison itu sudah kembali gitu. Dan mereka punya opsi bermain. Sekarang Kelechi Iheanacho tampil benar-benar hot streak gitu. Bahkan memberikan gaya bermain yang berbeda untuk si Leicester. Jadi ini dua terakhir gue nggak yakin, satu spot terakhir gue jujur nggak yakin antara Leicester atau Chelsea. Tapi menurut gue yang justru udah Liverpool lebih yakin ya. Liverpool gitu. Sedikit aja kalau ngebahas dari Leicester melihat performa musim ini tadi kan lo juga sempat menyebut dia sempat terpa badai cedera. Si Harvey Barnes nggak ada, terus juga Vardy juga sempat cedera, ganti-gantian Madison. Ayoze Perez juga sempat ini melihat muncul lagi. Rodgers bisa tetap membuat mereka konsisten ada di papan atas ini, menurut lo apa sih kuncinya? Dia harus diberikan kredit menurut gua dia bukan karena tim-tim gedenya lagi pada hancur menurut lo?
Kemarin kan banyak yang bilang begitu kan soalnya. Kalau misalnya itu terjadi hanya satu musim, menurut gua oke. Tim-tim yang lain yang lagi jelek. Tapi musim lalu juga oke. Musim lalu juga lumayan oke. Lu udah bisa lihat fondasinya, lu bisa lihat progres yang jelas dari pekerjaan yang dilakukan oleh Brendan Rodgers. Iya. Dan menurut gua, dia adalah salah satu pelatih asli Inggris terbaik saat ini, gitu. Dan pas ketika Brendan Rodgers menolak tawaran Tottenham, karena dia punya semua lingkungan yang padahal kalau dia terima Tottenham, Hanif bisa berangkat ke London, bukan Jose Mourinho. Iya, masalah duit itu berbeda aja. Rezeki. Sorry, kita bukan orang kismin. Oh gitu ya. Kita kasih aja buat dia. Oh gitu ya. Tapi nyicil nanti. Kagak lah bicara. Tapi maksud gue gini, kalau misalnya dia menerima pinangan Spurs, alangkah bodohnya dia, karena dia akan tidak akan berada di situasi yang lebih baik. Dia akan bekerja di bawah bersama klub dengan budget transfer yang benar-benar kecil, nggak jauh beda sama Leicester. Pemilik yang juga benar-benar ketat banget lah ya. Nggak ngasih ruang banyak ya. Terutama sebaliknya di Leicester, lu tahu lu punya owner yang sangat mencintai klub ini, Betul. mau berinvestasi dengan rasional dan memberikan waktu untuk tumbuh. Mungkin kalau lu di Tottenham musim lalu tadinya Leicester sempat ada di urutan 2, 3 dan ada di zona Liga Champions, terus akhirnya nggak masuk Liga Champions, pasti dipecat. Pasti dipecat. Tapi Leicester enggak, dia memberikan waktu karena dia tahu kesempatan ini pelatih yang bagus. Oh, ini bagus. Gitu. Dan itu Rodgers adalah bagus. progres yang jelas. Progres gua justru nggak heran kalau suatu saat nanti Brendan Rodgers akan dilirik oleh tim-tim seperti Manchester United. Iya. Karena dia memang memiliki satu filosofi yang bagus, yang filosofi permainan yang jelas ya, dan dia bisa beradaptasi ketika di Swansea City dia bermain menyerang lagi. Dan sekarang ketika diharuskan bermain pragmatis dia pun bisa gitu. Kemudian dia bisa membuat pemain-pemain jauh lebih baik. Ada banyak pemain yang dia kembangkan menjadi jauh lebih baik. Dan di Liverpool kan bagus juga sebenarnya. Betul. Sebelum dipecat bagus juga. Nah, ini menurut gua yang benar-benar progres yang jelas sebenarnya dari seorang. Di Leicester juga dia mendatangkan siapa yang menyangka dia mendatangkan Kastanya di sana kan. Memainkan Luke Thomas yang kemarin bisa membuat gol ke gawang MU. Ini pemain yang pelatih yang bagus, yang jeli luar biasa tapi kalau bisa melihat dengan Brendan Rodgers. Memaksimalkan Wilfred Ndidi. Didi kan di bawah sebelumnya di pelatih sebelumnya kan nggak terlalu baik gitu. Dia baru ditransfer, adaptasinya kurang oke, dan sekarang dia menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik dan tidak tergantikan. Bagus sekali. Itu dia, kita masih akan melihat dengan sisa pertandingan yang ada siapakah yang akan mampu lolos ke Liga Champions musim depan, meraih tiket langsung antara Leicester, Chelsea dan Liverpool. Kayaknya Tottenham dan West Ham nggak mungkin sih kayaknya kalau ngeliat peluang. Oke, sebelum kita pindah ke Spanyol yang juga makin ketat antara dua Madrid karena timnya Coach Justin udah down. Kita kuis dulu. Baik, Coach. Kita kuis dulu. Coach. Kemarin Messi udah menolong 1 gol. Percuma kalau tim Messi doang ya. Oke, Nes silakan Nes. Kita kuis dulu. Tapi kan kalau Liga Italia sama Liga Inggris masih ada harapan. Kalau Spurs kira-kira masih ada harapan? Udah nggak ada, nggak usah ngomong. Udah nelpon Koci. Tapi kalau Chelsea kalah 2 kali, Liverpool kalah 2 kali, Spurs menang 2 kali, Spurs yang lolos. Itu cuma ada dalam mimpinya Hanif. Udah deh papi. Nggak usah ngasih PHP yang nggak jelas. Iya kan kalau mereka kalah 2 kali lolos. Hanif. Suci banget ya Hanif ya. Putih-putih. Kembali ke Fitra ya, putih-putih. Suaranya nggak ada. Nggak ada suara. Oke nih pakai punya gue. Mina ya. Ya udah, kita kuis dulu. Kuis yang dipersembahkan oleh GeForce, ini dia kuisnya. Ini dia, ikan apa yang main di Serie A? Nah, itu burung. Ikan kandal. Ayo, ikan apa Pi? Ikan apa ya? Biasanya Papi bisa ditebak-tebakan. Apa ikan apa? Sailmakers atau apa? Oke, jangan lupa nanti format jawabannya nama, Ikan apa alamat email yang seperti biasa dicontohin Hanif, lalu baru jawabannya ya ikan-ikan apa. Ingat, yang dijawab ikan-ikan apa, bukan di manakah Rambo berada. Jangan. Di mana Rambo bersembunyi ya? Jangan. Oke. Kakak Rambo. Oke, Papi. Sebelum kita lanjutin diskusinya, kita lihat dulu ini ada cuplikan behind the scene-nya Piala Menpora kemarin, finalnya. Kamu sih nggak pakai kecil-kecil ya, Pak? Pak, gue sih bukan masalah gocekannya, Pak. Cuma bisa berulang-ulang. Ngomongin dari terus di podcast manapun. Sampai di stand up olahraga.
Oh ya kan itu masalahnya. Harganya lebih beda dari dulu. Tapi dia kesini duluan. Makanya gue bilang, dia belum lulus, udah tanda tangan. Lu kan udah ngalamin tepukan makasih. Sekarang udah ada perasaannya siapa? Iya. Ada dong. Aku kosong mulu kontrakan kan ya. Kemana lagi kerja lagi ya? Masuk ke dalam kotak penalti, keluar lagi dia kasih lagi pada Rico Simanjuntak. Acang-acang untuk berlari. Apa yang akan dia lakukan? Rico Simanjuntak penjerusak. Masuk dia Rico Simanjuntak, jebret! Jebret! Ya elah! Bahaya banget kita lihat tadi sebuah tendangan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Itu dia behind the scenes-nya final Piala Menpora di studio tempat Valen bekerja ya. Kalau mau lihat keseruannya seperti apa di balik layar sebelum siaran dan juga kelihatan di balik Valen teriak-teriak play by play seperti apa bisa dilihat di situ channel aja. Gak jadi pensiun ya CEO kita ya? Nggak jadi itu dia karena katanya dia memberikan tantangan kalau misalkan sampai bisa mengalahkan Iketan Cinte itu bisa CEO-nya pensiun katanya, tapi ternyata nggak nyampe ya. Masih di peringkat 2, lumayan lah tapi lah. Ini bisa membangunkan semangat para anak muda untuk mengalahkan emak-emak yang nonton TV pastinya. Oke, kita pindah ke sekarang Spanyol yang juga pastinya kita harus berkabung buat Coach Justin. Kaget. Aduh, Barcelona melawan. Masa di kandang nggak bisa menang lawan Celta Vigo? Iya kan? Ya, ini kalau melihat dari persaingan, kita sebelum ngomongin duo Madrid yang memang tinggal menjadi memperuncing dua persaingan ini, ngeliat Barcelona apa yang terjadi? Kenapa di laga-laga krusial menghadapi tim-tim papan bawah justru dia terganjal gitu? Kita juga nggak, aduh. Lawan Granada kemarin sempet kan? Terus kemarin lawan Granada kan? Lawan Granada. Terus lawan Celta. Iya. Ini mungkin golnya jatuh dari langit sih yang gol kedua yang Santimina. Cuman ya lawan tim-tim lemah kok dia nggak bisa bikin apa-apa kalau di kandang. Tapi kalau tim-tim hebat dia bisa menang. Nah ini kalau melihat dari Barcelona nih, lo ngeliat Barcelona kemarin banyak banget dia memiliki dua wajah gitu ketika bisa begitu bermain cantik, golnya banyak, tapi seketika juga bisa hilang gitu aja. Menurut lo apa yang terjadi? Gua kan bilang, Gi, gua tuh orang yang sangat percaya dengan romantisme. Anjay. Gua bilang kan waktu Good Evening, akhirnya Good Evening lah yang menyingkirkan Arsenal, gitu kan. Dan kalau lo lihat kemarin ketika kalahnya Barcelona yang menentukan harapan mereka untuk menjuarai La Liga berakhir, di saat yang sama Luis Suarez Atletico ya, gila. yang memercik comeback walaupun 10 menit terakhir ya. Babak pertama dia udah kena dua tiang. Iya, peluangnya banyak Atletico. Banyak peluangnya. Udah kelihatan bau gitu ya. Wah, ini bau nih gitu bau kan. nih. Tapi ternyata mampu comeback dan ironisnya ini adalah pemain yang dilepas oleh Barcelona, yang Barcelona bilang, nih Ronald Koeman yang bilang di awal musim ya, pelatih baru yang diagung-agungkan oleh Justin, dia bilang bahwasannya, hey Suarez, saya sudah tidak butuh kamu lagi, kamu boleh pergi, kamu boleh cari klub lain. Dan akhirnya Suarez minta bahwasanya gue cabut kalau lo mau menghilangkan beban gaji gue, tapi gue cuma mau pindah ke klub La Liga juga. Untuk dia pengen membuktikan bahwasanya dia bisa salah gitu. Ini salah nih, keputusan yang salah ini. Gue ngasih tahu ke kalian, dan ironisnya itu yang terjadi. Dan 7 juta euro doang papi dilepas seorang Luis Suarez. Dan kalau lu lihat ini sangat mempermalukan wajah. Salah satu pencetak gol terbanyak setelah Messi. Dan dia melihatkan dia belum habis. Iya dong. Can you imagine kalau Suarez masih di Barca? Justru dia puzzle yang hilang dari Barcelona menurut gua. Karena Barcelona nggak punya penyerang yang konsisten kayak dia. Griezmann yang datang nggak akan mungkin menutup kekosongan dengan perginya seorang Suarez. Dia bilang, oh lu mau menyingkirkan gua karena lu punya Dembele, lu punya Griezmann. Nggak bisa. Dilihatkan oleh Suarez bahwa koneksi yang dia miliki dengan Lionel Messi itu perpaduan yang bagus. Perpaduan yang baik antara Messi dan Suarez. Dan dia bisa bermain di tim yang, kalau lihat kan nih di Simeone ini tim-tim penjahat. Dan Suarez tetap bisa beradaptasi di sana, meskipun mungkin dia hanya main semusim ya di Atletico, tapi dia membuktikan kepada Barcelona, kepada Ronald Koeman, kepada petinggi Barcelona, lu membuat keputusan yang salah. Salah besar untuk membuang Luis Suarez. Ini kalau 88 dia bikin gol ya, 88 kemarin ya. Ini kalau ngeliat Atletico kan kemarin sempat unggul hampir 8 poin lebih ya. 8 lebih. Iya kan 8 poin lebih sama Barcelona juga gitu. Kalau ngeliat kemarin mereka akhirnya dikejar sampai tinggal 1 poin, 2 poin, 3 poin. Sekarang dia bisa kembali menang dengan secara berapa kali dia menang dengan menang-menang dramatis gitu kan. Susah payah. Iya, menang-menang gitu. Tapi itu menunjukkan mentalitasnya sebenarnya dia punya mental untuk menjadi juara sebenarnya kan kalau melihat dari sepak terjangnya beberapa pertandingan terakhir. Mestinya dia punya mental sebagai itu kan. Dia melakukan seperti ini kan. Cuma dia sempat hilang di awal-awal beberapa pertandingan dia sempat hilang, itu yang membuat Barcelona dan Madrid itu mampu untuk bisa mengejar mereka. Tetapi kita bisa melihat ketika mereka dalam tekanan, di sinilah kelihatan bahwa Simeone itu pelatih yang bagus sebenarnya. Pelatih yang luar biasa.
ya, Diego Simeone, dan dia bisa memanfaatkan pemain-pemain hebat di dalam, Kalau- termasuk Suarez, termasuk Koke di dalam. Betul. Dan kalau gue sih ngelihatnya ini bukan soal karena dia menurun, enggak. Karena kalau lu compare skuadnya betul-betul Ya, Bang. gitu kan, kedalamannya kalah Ji sama Ya. Barcelona dan Real Madrid. Oh, iya, Tentu iya. di beberapa momen di musim dia akan menurun. Karena lu nggak bisa mengharapkan bersandar kepada Lucas Torreira. Ya. Lu nggak bisa berharap kepada Angel Korea gitu kan. Ya. Iya, Itu justru beda. Kalau Kepada- Madrid yang masuk Vinicius Junior, Ya. Rodrigo, kemudian Asensio. Tapi kalau Barcelona kan juga Freddy. kemarin terakhir pakai kayak Mingueza, Moriba. Yes, kita ngomongin lini belakangnya. Lu Yes. lihat lini depannya melimpah gitu iya, loh. iya. Beda. Bradway tapi kan nggak melimpah lah. Kemarin depan gawang itu Bradway. Kita ngomongin soal Dembele. Oke, Kita Dembele, ngomongin Griezmann, Messi. Griezmann, Kita ya. ngomongin Messi. Iya, iya, iya. Gitu kan? Dibandingin sama Atletico yang Korea. Ada banyak opsi gitu di Barcelona gitu. Dibanding sama Atletico, Luis Suarez lo tarik nggak ada penggantinya. Iya, iya, benar. Siapa yang Nggak bisa ada. goal Siapa? getter? Mau Llorente? Nggak bisa. Harusnya mungkin Dembele ada, cuman Dembele kan cedera kan. Yang si Moussa Dembele dipinjam dari Lyon itu kan. Iya, tapi dia ini, nggak ada ini cuman. maksudnya udah expected dari sisi kedalaman mereka kalah. Tapi Iya. yang beda kalau lu bilang nggak ada mental juara, gue nggak setuju karena mereka juara di 2014 itu fakta. Jauh banget tapi kan. Bahwasannya Dua kali ke skuadnya final berbeda, Liga Champions, kan? Beda, betul. Tapi mereka punya pelatih yang sama dan core timnya nggak jelek gitu. Jadi dan satu lagi, gue kan ngejing sebenarnya itu. Jadi waktu terakhir kali gue siaran sama Justin, gue bilang, oh enggak lah Barcelona nih punya jadwal yang lebih ringan. Iya kan, Itu gue ingat lo ngomong ngejinx. gitu kan. Gue ngejinx, gue berharap, tergelincir dan akhirnya bener, seneng gue. Dan Atletico kan jadwalnya agak berat juga kan Berat. sebenarnya. Ada satu yang Sama berat. Real Sociedad kan kemarin Iya, menang 2-1 susah payah juga itu. Ya tapi sebenarnya ya dia kalau ngomongin sama pesaingannya Real Madrid kayaknya dia ada aja nggak pernah outstanding banget tapi juga nggak pernah anjlok banget tapi kayaknya nempel terus di papan atas ini. Apa yang terjadi sama Real Madrid kalau kalian melihat inkonsistensinya Madrid musim ini? Nif, sebagai putih-putih lo lihat Iya tim gini, putih. gue melihat ada beberapa hal ya, terutama komposisi squad yang menurut gue agak sedikit nggak siap. Dalam artian beberapa pemain senior mereka tuh udah harusnya udah di recycle dari zaman kapan dan wonderkid yang dibeli itu belum bisa fulfill potensi yang sesungguhnya. Jadi sehingga ada gap yang harusnya tuh transisinya lebih smooth. Jadi kan harusnya lo benar-benar ada pemain senior, pemain yang dalam usia puncak dan pemain muda. Nah, pemain dalam usia puncaknya itu nggak banyak Ji. Iya, iya. Di Real Madrid sekarang. Trio tengah Ya. itu sama back. Iya, itu nggak. Paling siapa? Casemiro. Casemiro, Gitu kan? terus sama Modric udah. Luka Modric. udah tua. Iya. Modric udah selesai, udah di penghujung karir. Ramos Betul. apalagi. Iya. Nah, pemain-pemain yang ada di transisi itu kayak misalnya Rafael Varane itu tidak bisa menjadi sosok yang bisa benar-benar Jadi ikon ya. disandarkan gitu untuk ketika momen-momen sulit Real Madrid. Dan kalau gue lihat benar-benar secara nonton pertandingan, ini kan banyaknya Madrid ini skemanya tuh either lewat upaya dari luar kotak penalti, crossing atau set piece. Set piece banyak. Kita nggak lihat piece. benar-benar ada sebuah komposisi yang Permainan benar-benar cantik lah ya. berbahaya dari tim Real Madrid. Either itu let's say counter attack lah waktu zaman Jose Mourinho, trio Benzema, Iya, iya. Ronaldo sama Iya. Ozil itu secara counter luar biasa. Menurut gua cepet banget. Hanya lewat 2-3 pas udah bisa 3 bikin sentuhan. gol. Tapi ini enggak. Dan kemarin pun menang 1-0 itu kan Iya, ya kalau Justin ada di sini dia bakal bilang gol jatuh dari langit gitu. Dan ini yang menurut gue menjadi ini. Tapi sekali lagi keunggulan kualitas individu dari pemain-pemain senior Real Madrid itu masih menyelamatkan mereka. Betul. Iya. Itu yang menurut Kalau gue. Papi ini Ketergantungan buat mereka juga dengan Benzema masih ada, Iya. tapi Modric, Iya. Toni Kroos itu menolong mereka juga. terlepas dari pemain seniornya yang masih akhirnya memikul dari beban dari Real Madrid, Zidane ini kan berkali-kali diisukan akan cabut, bahkan akhirnya dibantah, dia belum bilang akan cabut. Ya. Ini di mana respect buat Zidane yang sudah memberikan banyak trofi, sekarang masih peringkat 2 loh. Apa Betul. yang Dan masih terjadi dengan- memungkinkan juara kan? Kalau Iya. Atletico Poinnya beda kalau juga. iya, Satu. Iya, kalau apa yang terjadi? Atletico kalah dia menang, kalau Villarreal kan juara. Iya. Saya pikir jadi kalau mau bilang mau Beda disebutkan poin 2, sorry. Iya. poin 2 beda. Iya. Saya pikir Zidane itu pelatih yang bagus dong. Betul, Salah kalau bagus. orang bisa mengkritik dia bahwa kemudian kalau dalam posisi seperti ini dia dipecat misalnya atau lengser. Hanya karena satu kali kemunduran dan ya. itu nggak fair tuh, Ji. Nggak Oke. fair kepada seorang Zidane. Dia banyak memberikan segalanya buat Madrid tuh. Oke. Harus diingat itu. Last penghujung, Atletico atau Real? Atletico Gua ya. kan Atletico. Atletico konsisten, Real. iya. Atletico. 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 Fans Real Madrid, kita mulai anti Real Madrid. Oke, Gila ya 3 hari aja nggak siaran, banyak banget bahasan. banyak banget. Tapi kalau yang belum dibahas timnya jangan baper ya. Ya, kita nggak anti sama tim kalian yang belum dibahas gitu ya. Besok Ada yang malas aja
Karena besok juga sepi nih bahasan. Oke, Des. Oke, selamat kepada semua pemenang ya, Ya. yang tadi udah menang kuis, nanti cek emailnya, udah Ya. hubungi sama admin kita. Lupa, belum ngomong. Oke, ikan apa yang main di Serie A? Kita lihat dulu jawabannya. Simon Jair. Simon Jair. Oh, Mujair, ikan Mujair ini. Bisa. Kreatif ya hari Ikan ini Mujair. kita ya. Ikan Mujair. Oke, pemenangnya semua dihubungi lewat email. Jangan lupa cek email. Ikan Mujair. Brar, lu kalau emang pengen gak ada yang menang, Iya. jujur aja, Brar. Gak Iya. usah bikin kuis yang Kayak gini. gini. Gue udah gak paham sama jalan pikiran emang Yang Muhammad bisa Abrar. jawab cuma dia sama Justin. Iya. Karena Justin di WA sama Abrar. Oh, gitu ya? Jawabannya ini gitu. Gila. Oh, Brar lu, aduh. Muhammad Abrar, gila luar biasa. Oke, thank you Jebret Team yang udah menyaksikan pastinya. Sampai ketemu DPI besok dengan komposisi yang beda dan pastinya stay safe semuanya. Bye-bye. Ada pemanas jok. Ini Ada. Kanan dan kiri. tahun 2002 ini. 2002 udah ada pemanas di jok. Kondisinya untuk 2002 oke lah. Masih oke banget. Untuk jadi selimer di jalan. Ngomong diam tapi nggak bisa diremin. Yo. Gimana Om? Gua tanya balik, gimana Om tadi? Jadi kita tes jalan? Ya kita tadi sesuaikan